Kedatangan Sikizi ke Kudus. Sikizi turun dari pesawat di Bandara Ahmad Yani, Semarang, dengan tas ransel besar di punggungnya. Usianya baru 25 tahun, rambutnya pirang panjang tergerai sampai bahu, mata birunya cerah, dan kulitnya putih seperti orang Rusia pada umumnya. Dia cantik. Banyak orang yang meliriknya saat dia berjalan di bandara. Sikizi datang dari Moskow, kota besar yang dingin dan ramai. Dia anak tunggal dari keluarga kaya. Ayahnya pengusaha sukses, ibunya desainer interior. Kehidupannya di Rusia nyaman, tapi terasa membosankan. Setiap hari sama saja, kuliah selesai, kerja di kantor ayah, pesta akhir pekan dengan teman-teman. Dia ingin sesuatu yang berbeda, petualangan baru. Sikizi sudah merencanakan perjalanan ini selama 6 bulan. Dia tertarik dengan Indonesia setelah menonton video tentang budaya Jawa di YouTube. Dia suka melihat orang-orang ramah, makanan pedas, dan tempat-tempat bersejarah. Akhirnya, dia memutuskan datang sendiri, tanpa teman atau keluarga. Visa turisnya untuk 3 bulan, cukup untuk menjelajah. Tujuannya pertama adalah Kudus, kota kecil di Jawa Tengah yang terkenal dengan pondok pesantren dan sejarah Islamnya. Dia baca di internet bahwa Kudus punya Menara Kudus dan Makam Sunan Kudus, salah satu wali Songo. Dari bandara, Sikizi naik taksi ke terminal bus Terboyo. Perjalanan panas sekali, udara Semarang lembab dan terik. Dia pakai kaos putih lengan pendek dan celana jeans, tapi tetap berkeringat. Di terminal, dia beli tiket bus ke Kudus. Busnya biasa saja, AC-nya kurang dingin, kursinya keras. Selama 2 jam perjalanan, Sikizi melihat pemandangan luar jendela. Sawah hijau luas, rumah-rumah sederhana, orang-orang naik motor tanpa helm lengkap. Semua terasa baru baginya. Di Rusia, musim dingin sekarang, salju tebal di mana-mana. Di sini, Desember justru panas. Bus tiba di terminal Kudus sore hari. Sikizi turun dengan tasnya. Langsung disambut tukang ojek dan pedagang kecil. Dia sudah booking homestay lewat aplikasi online. Namanya Homestay Embok City, dekat dengan pondok pesantren Al-Hidayah. Pemilik pesantren itu keluarga terkenal di Kudus. Namanya Kiai Hashim. Anaknya, Faisal, sering membantu mengelola pesantren. Tapi Sikizi belum tahu itu semua. Dia hanya pilih tempat itu karena murah dan lokasinya strategis. Ojek mengantar Sikizi ke homestay. Jalanan Kudus ramai, banyak motor dan becak. Ada masjid besar di mana-mana. Suara adzan terdengar jelas. Homestay-nya rumah biasa, 2 lantai, halamannya kecil tapi bersih. Embok City, pemiliknya, perempuan tua berjilbab, menyambut Sikizi dengan senyum lebar. "Selamat datang, Nak. Dari mana?" Tanyanya dalam bahasa Indonesia sederhana. Sikizi jawab pelan, "Dari Rusia." Embok Siti kaget, tapi senang. Dia langsung ajak Sikizi masuk. Tunjukkan kamar di lantai atas. Kamarnya sederhana, kasur single, kipas angin, kamar mandi dalam dengan shower biasa. Sikizi senang, harganya murah, hanya 150.000 per malam. Malam pertama, Sikizi istirahat. Dia mandi air dingin, ganti baju tidur, lalu video call orang tuanya di Rusia. Jam di sana sudah pagi dini hari. Ayahnya khawatir. "Jangan lupa makan, hati-hati ya." Ibunya bilang, "Nikmati saja, tapi pulang tepat waktu." Sikizi janji akan baik-baik saja. Setelah itu, dia tidur nyenyak karena capek perjalanan. Keesokan harinya, Sikizi bangun pagi. Suara adzan subuh membangunkannya. Dia buka jendela, lihat banyak orang berjalan ke masjid terdekat. Udara pagi segar, meski masih panas nanti siang. Dia sarapan di ruang makan homestay. Nasi goreng, telur ceplok, dan teh manis. Embok Siti cerita tentang Kudus. Kota ini tenang, banyak santri. Pondok pesantren di sebelah besar sekali. Ratusan anak mondok di sana. Sikizi penasaran. Dia tanya, "Boleh lihat-lihat?" Embok Siti bilang boleh, asal dari luar saja, karena pesantren putra. Setelah sarapan,
Shikizi mulai jalan-jalan. Dia pakai topi dan kacamata hitam karena matahari sudah terik jam 9 pagi. Dia jalan kaki ke arah Menara Kudus, landmark terkenal. Jalanannya ramai. Ada pasar tradisional di pinggir jalan. Pedagang jual jenang kudus, makanan manis khas dari beras ketan. Shikizi beli 1 bungkus. Rasanya enak, manis dan lengket. Dia foto-foto bangunan tua Menara Kudus yang campuran arsitektur Hindu dan Islam. Arsitekturnya unik. Ada candi kecil di dalam masjid. Siang hari, Shikizi mampir ke warung makan. Dia pesan soto kudus, sup ayam dengan kuah bening dan sambal pedas. Awalnya dia takut pedas, tapi ternyata bisa. Orang-orang di warung ramah, meski bahasa Shikizi masih terbata-bata. Dia belajar kata baru, enak, pedas, terima kasih. Pulang ke homestay, dia istirahat sebentar, lalu keluar lagi sore hari. Sore itu, ada pasar malam kecil dekat alun-alun. Shikizi ikut ramai-ramai. Ada pentas musik dangdut, penjual sate, dan permainan anak-anak. Dia beli gorengan dan es teh. Banyak anak kecil yang mendekat, minta foto bareng karena penasaran dengan bule. Shikizi senang. Dia foto sama mereka, tersenyum lebar. Malam semakin larut. Dia pulang ke homestay dengan berjalan kaki. Kudus terasa aman. Meski gelap, banyak orang masih di jalan. Hari-hari berikutnya, Shikizi semakin betah. Dia beli kartu SIM lokal, aktifkan internet, dan mulai belajar bahasa Indonesia dari aplikasi di ponsel. Dia jalan ke makam Sunan Kudus, tempat ziarah banyak orang. Di sana, dia lihat orang-orang berdoa, tabur bunga, dan duduk tenang. Suasananya damai, berbeda dari gereja di Rusia yang lebih sunyi. Shikizi duduk di pinggir. Amati saja. Dia tidak masuk ke area utama karena hormat. 1 minggu berlalu cepat. Shikizi sudah hafal jalan utama Kudus. Dia sering lewat depan pondok pesantren Al-Hidayah. Pesantren itu besar, pagar tinggi. Dalamnya ada gedung-gedung kelas, asrama santri, dan masjid besar. Pagi-pagi, terdengar suara santri mengaji Al-Quran. Suaranya merdu, meski Shikizi tidak paham artinya. Kadang dia lihat pemuda tampan keluar masuk gerbang, pakai baju koko putih dan sarung. Itu Faisal, anak Kiai Hashim, tapi Shikizi belum tahu namanya. Shikizi mulai berpikir untuk belajar lebih dalam tentang budaya di sini. Dia ingin tahu kenapa orang-orang begitu taat beribadah, kenapa pesantren penting. Di Rusia, agama tidak terlalu kental dalam kehidupan sehari-hari. Dia merasa Kudus memberi kedamaian yang selama ini dia cari. Rencananya, dia akan tinggal lebih lama di homestay ini, mungkin tambah waktu visa. Perjalanan baru dimulai, dan Shikizi excited untuk hari-hari berikutnya. Pertemuan pertama dengan Faisal. Shikizi sudah tinggal di homestay Embok City selama 10 hari. Dia semakin terbiasa dengan rutinitas Kudus. Pagi hari selalu dimulai dengan suara adzan subuh. Lalu sarapan nasi goreng atau bubur ayam di ruang makan bawah. Setelah itu, dia keluar rumah untuk jalan-jalan atau belajar bahasa Indonesia sendiri dari aplikasi di ponselnya. Hari itu cuaca cerah. Matahari sudah terik sejak jam 10 pagi. Shikizi memutuskan pergi ke pasar tradisional yang lebih besar. Namanya Pasar Bitingan. Dia ingin beli buah-buahan segar dan kain batik untuk oleh-oleh. Dia berjalan kaki dari homestay, melewati jalan kecil di belakang pondok pesantren Al-Hidayah. Pagar pesantren tinggi, tapi dari luar terlihat gedung-gedung putih dan lapangan luas di dalamnya. Banyak santri muda berpakaian koko putih dan sarung berlalu lalang. Shikizi sudah sering lewat sini, tapi kali ini dia agak bingung. Jalan yang biasa dia ambil ternyata ditutup karena ada truk besar parkir. Dia mencoba cari jalan alternatif, tapi malah masuk ke gang sempit yang jarang dilewati orang. Gang itu berbelok-belok, rumah-rumahnya rapat, dan akhirnya dia sadar sudah tersesat. Shikizi berhenti di ujung gang. Lihat kanan kiri, tidak ada orang yang bisa ditanya. Ponselnya sinyalnya lemah, maps tidak bisa dibuka. Dia mulai panik sedikit karena panas sekali. Keringat menetes di punggungnya. Tiba-tiba,
Dari arah depan muncul sebuah motor butut berwarna hitam. Pengendaranya pemuda berusia sekitar 27 tahun, berkulit sawo matang, rambut hitam pendek rapi, memakai baju koko putih lengan panjang dan celana bahan hitam. Dia turun dari motor. Lihat si Kizi yang berdiri kebingungan dengan tas belanja kecil di tangan. Pemuda itu mendekat pelan, lalu bertanya dalam bahasa Indonesia yang jelas. Si Kizi paham sedikit. Dia jawab dengan bahasa yang masih kacau, campur Inggris. Pemuda itu tersenyum, lalu menjelaskan jalan ke pasar dengan sabar. Namanya Faisal, anak Kyai Hashim, pemilik pondok pesantren Al-Hidayah. Dia sedang dalam perjalanan mengantar paket buku pelajaran ke gudang pesantren. Faisal lihat si Kizi tampak kelelahan. Jadi dia tawarkan untuk mengantar sampai ke jalan utama dengan motornya. Si Kizi ragu sebentar, tapi akhirnya setuju karena sudah tidak tahu arah lagi. Perjalanan dengan motor hanya 5 menit. Faisal mengemudi pelan, menghindari lubang jalan. Si Kizi duduk di belakang, pegangan di sisi motor saja. Mereka sampai di depan gerbang pesantren yang besar. Faisal turun, lalu ajak si Kizi istirahat sebentar di pos satpam yang ada kursi dan kipas angin. Dia ambil air mineral dingin dari kulkas kecil, kasih ke si Kizi. Si Kizi minum dengan lahap, lalu ucapkan terima kasih berkali-kali. Faisal mulai bertanya dari mana si Kizi berasal. Dia sudah sering lihat bule lewat depan pesantren, tapi jarang yang sendirian seperti ini. Si Kizi cerita singkat bahwa dia dari Rusia, sedang liburan dan belajar budaya di Kudus. Faisal mengangguk, lalu cerita sedikit tentang pesantren ayahnya. Pesantren itu sudah berdiri sejak tahun 1980-an. Sekarang ada hampir 500 santri putra dari berbagai daerah. Faisal sendiri lulusan Universitas di Yogyakarta, jurusan pendidikan agama. Sekarang membantu ayahnya mengurus administrasi dan mengajar ngaji malam. Si Kizi tertarik. Dia tanya boleh tidak lihat pesantren dari luar saja. Faisal setuju. Dia ajak si Kizi berjalan di pinggir pagar. Dari sana terlihat masjid besar dengan kubah hijau, asrama santri yang rapi, dan lapangan tempat santri olahraga. Suara anak-anak mengaji terdengar samar-samar dari dalam gedung. Si Kizi kagum dengan suasananya yang tenang dan teratur. Dia bandingkan dengan sekolah di Rusia yang lebih bebas dan ramai. Setelah itu, Faisal antar si Kizi sampai ke pasar Bitingan yang hanya 10 menit jalan kaki dari pesantren. Dia tunjukkan jalan pintas yang aman. Sebelum berpisah, Faisal kasih nomor ponselnya kalau si Kizi butuh bantuan lagi. Si Kizi simpan nomor itu, lalu masuk ke pasar dengan senyum. Dia beli mangga harum manis, rambutan, dan kain batik murah. Sepanjang hari itu, pikirannya sering kembali ke Faisal. Pemuda itu sopan, tidak genit, tapi ramah sekali. Malam harinya, si Kizi makan malam di warung soto dekat homestay. Dia pesan soto ayam lagi, tambah tempe goreng. Sambil makan, dia ingat-ingat wajah Faisal. Matanya tajam, senyumnya hangat, cara bicaranya tenang. Dia belum pernah bertemu orang seperti itu di Rusia. Di sana, cowok-cowok lebih cuek atau langsung agresif kalau suka cewek. Faisal berbeda. Hari berikutnya, si Kizi sengaja lewat depan pesantren lagi. Dia berharap bertemu Faisal, tapi tidak ada. Dia lanjut jalan ke Menara Kudus, duduk di bangku taman, baca buku tentang sejarah Wali Songo yang dia beli kemarin. Tiba-tiba Faisal muncul lagi, kali ini naik sepeda ontel. Dia sedang pulang dari mengajar di madrasah lain. Faisal lihat si Kizi, lalu berhenti dan menyapa. Mereka duduk bersama di bangku taman. Faisal tanya sudah makan siang belum? Si Kizi bilang belum. Faisal ajak ke warung kecil dekat situ yang jual pecel lele. Mereka makan bersama, duduk di bangku panjang. Faisal pesan 2 porsi, bayar sendiri tanpa tanya. Si Kizi cerita lebih banyak tentang Rusia, salju tebal di musim dingin, gedung-gedung tinggi di Moskow, dan makanan seperti borske yang asam. Faisal cerita tentang jenang Kudus yang manis, dan bagaimana ayahnya suka makan opor ayam saat lebaran. Obrolan mereka mengalir lancar meski bahasa si Kizi masih terbata. Faisal sabar, sering ulang kata-kata sulit dengan pelan. Si Kizi belajar kata baru seperti
pondok, santri, kiai, dan ngaji. Faisal tertawa kecil saat si Kizi salah ucap. Suasana santai, tidak ada yang dipaksakan. Sore itu, Faisal harus kembali ke pesantren karena ada rapat dengan guru-guru. Dia antar si Kizi sampai depan homestay dengan sepedanya. Si Kizi turun, ucapkan terima kasih lagi. Malamnya, si Kizi tidur dengan perasaan ringan. Dia mulai suka bertemu Faisal, meski baru 2 kali. Beberapa hari berikutnya, pertemuan mereka jadi lebih sering. Faisal kadang sengaja lewat homestay saat jam istirahat siang. Dia bawa jenang kudus atau pisang goreng untuk si Kizi. Si Kizi balas dengan coklat impor yang dia bawa dari Rusia. Mereka duduk di teras homestay, ngobrol tentang hal-hal kecil. Faisal cerita tentang tanggung jawabnya sebagai anak sulung, harus membantu ayah terus meski kadang capek. Si Kizi cerita tentang kebebasannya di Rusia, tapi juga kesepian karena orang tua sibuk. Si Kizi mulai merasa nyaman dengan Faisal. Dia suka cara Faisal memperlakukan orang dengan hormat, termasuk Mbok Siti yang sudah tua. Faisal selalu bantu angkat barang kalau ada tamu lain. Si Kizi bandingkan dengan teman-teman cowoknya dulu yang lebih mementingkan diri sendiri. 1 minggu setelah pertemuan pertama, si Kizi sudah hafal jadwal Faisal. Pagi dia mengajar, siang istirahat, sore kadang keluar pesantren. Mereka sering janjian ketemu di warung kopi kecil dekat alun-alun. Faisal minum kopi hitam tanpa gula, si Kizi pesan es teh manis. Mereka duduk berjam-jam, lihat orang lalu lalang. Si Kizi mulai sadar perasaannya berubah. Setiap kali Faisal datang, hatinya berdegup lebih cepat. Dia suka lihat Faisal tertawa, suka dengar ceritanya tentang santri-santri nakal yang tetap dia sayangi. Tapi dia belum berani bilang apa-apa. Faisal juga tampak nyaman, tapi selalu jaga jarak sopan, tidak pernah pegang tangan atau bicara yang terlalu pribadi. Hari-hari di Kudus terasa lebih menyenangkan karena Faisal. Si Kizi lupa waktu visa yang semakin dekat habis. Dia hanya ingin menikmati saat-saat ini, tanpa mikir terlalu jauh. Bibit cinta mulai tumbuh. Si Kizi sudah hampir 1 bulan tinggal di homestay Mbok Siti. Hari-harinya sekarang terasa lebih berwarna karena Faisal. Mereka bertemu hampir setiap hari, meski hanya sebentar. Pagi hari Faisal sibuk mengajar santri, siang dia istirahat, sore sering keluar pesantren untuk urusan kecil. Si Kizi menyesuaikan jadwalnya agar bisa ketemu Faisal di tempat yang sama, seperti warung kopi dekat alun-alun atau bangku taman di depan Menara Kudus. Suatu sore, Faisal ajak si Kizi jalan ke bukit kecil di pinggir Kudus yang namanya Bukit Gandu. Tempat itu tidak terlalu tinggi, tapi pemandangannya bagus, bisa lihat seluruh kota dari atas. Mereka naik motor Faisal, si Kizi duduk di belakang seperti biasa. Jalan menuju bukit berliku, melewati sawah dan kampung kecil. Udara sore agak sejuk, angin menerpa wajah mereka. Sampai di atas, mereka parkir motor, lalu duduk di rumput yang sudah kering. Dari sana terlihat atap-atap rumah Kudus, masjid-masjid dengan kubah hijau, dan pondok pesantren Al-Hidayah yang besar di kejauhan. Si Kizi ambil foto beberapa kali dengan ponselnya. Faisal duduk di samping, lihat si Kizi dengan senyum kecil. Mereka mulai ngobrol lebih dalam. Si Kizi cerita tentang masa kecilnya di Moskow. Orang tuanya sering sibuk kerja, jadi dia banyak sendirian di apartemen besar. Dia punya teman, tapi hubungan tidak terlalu dekat. Setelah orang tuanya bercerai saat dia remaja, si Kizi semakin merasa kesepian. Faisal mendengarkan dengan serius. Dia lalu cerita tentang dirinya. Sebagai anak sulung Kiai Hashim, dia dari kecil sudah dibiasakan hidup di pesantren. Pagi sampai malam jadwalnya penuh. Mengaji, belajar sekolah umum, membantu ayah mengurus santri. Dia kuliah di Yogyakarta, tapi tetap pulang setiap akhir pekan untuk bantu pesantren. Faisal bilang dia suka hidup begini, tapi kadang capek karena tanggung jawab besar. Ayahnya ingin dia meneruskan memimpin pesantren nanti. Si Kizi mengerti perasaan itu. Dia lihat Faisal selalu sibuk, tapi tetap ramah sama semua orang. Mereka duduk di bukit sampai matahari mulai terbenam. Langit jadi orange. Suara burung pulang ke sarang.
Sikizi merasa tenang di samping Faisal. Perasaan itu semakin kuat setiap hari. Keesokan harinya, Faisal ajak Sikizi ke Museum Kretek yang terkenal di Kudus. Kota ini memang pusat rokok kretek. Banyak pabrik besar. Museumnya kecil tapi lengkap. Ada koleksi mesin lama, foto-foto pekerja wanita yang melinting rokok, dan sejarah industri tembakau. Mereka jalan pelan sambil lihat display. Faisal jelaskan banyak hal yang Sikizi tidak tahu. Dia cerita bagaimana Kudus dulu miskin, tapi jadi kaya karena kretek. Sikizi kagum dengan pengetahuan Faisal tentang kota sendiri. Setelah museum, mereka makan siang di warung dekat situ. Faisal pesan nasi pecel dengan telur dadar. Sikizi coba yang sama. Mereka makan sambil lanjut ngobrol. Sikizi mulai tanya tentang Islam. Dia penasaran kenapa orang di Kudus begitu taat sholat 5 waktu. Faisal jelaskan sederhana, bahwa sholat itu cara bersyukur dan minta petunjuk setiap hari. Sikizi bilang di Rusia agama tidak terlalu ketat. Orang bebas memilih. Malam itu, Sikizi pulang ke homestay dan mulai cari informasi tentang Islam di internet. Dia baca dasar-dasarnya, seperti rukun Islam dan arti Al-Quran. Dia ingin paham lebih dalam karena Faisal sering cerita tentang itu. Beberapa hari kemudian, Sikizi minta Faisal ajarkan baca Al-Quran dasar. Faisal setuju, tapi hanya di tempat umum seperti taman. Dia bawa buku Iqra kecil, mulai dari huruf hijaiyah. Sikizi belajar dengan serius. Awalnya sulit. Lidahnya tidak biasa mengucap huruf seperti Ain atau H. Tapi Faisal sabar. Ulang berkali-kali. Mereka latihan setiap sore selama 1 jam. Sikizi senang karena merasa lebih dekat dengan dunia Faisal. Faisal juga senang melihat Sikizi mau belajar. Dia lihat Sikizi tidak hanya penasaran biasa, tapi benar-benar ingin mengerti. Hubungan mereka semakin erat. Mereka sering jalan sore di pinggir sungai Kaligelis yang melewati Kudus. Sungai itu tidak terlalu besar, airnya keruh, tapi pinggirnya ada jalan setapak dan pohon-pohon rindang. Mereka jalan pelan, kadang beli jenang Kudus di pedagang kaki lima, makan bersama sambil duduk di batu besar. Sikizi mulai belajar masak makanan Indonesia dari resep online. Suatu hari dia coba bikin opor ayam sederhana di dapur homestay. Mbok Siti bantu, tapi hasilnya lumayan. Sikizi bawa ke Faisal saat ketemu. Faisal makan dengan lahap dan bilang enak. Faisal balas dengan ajak Sikizi ke acara pesantren terbuka, yaitu Haul Sunan Kudus. Acara tahunan itu ramai. Banyak orang datang ziarah ke makam. Ada pengajian besar, pasar malam, dan pembagian makanan gratis. Sikizi ikut dari jauh, pakai baju panjang dan kerudung pinjaman dari Mbok Siti agar hormat. Dia lihat ribuan orang duduk rapi mendengar ceramah. Suasana khusyuk. Meski ramai, Faisal sibuk bantu ayahnya, tapi sempat ketemu Sikizi sebentar di pinggir. Perasaan Sikizi semakin jelas. Setiap kali Faisal datang, dia senang sekali. Dia suka lihat Faisal mengajar santri kecil yang nakal tapi tetap sabar. Dia suka cara Faisal hormat sama orang tua. Faisal juga mulai merasakan hal yang sama. Dia sering mikir Sikizi saat di pesantren. Dia suka Sikizi yang mandiri, pintar, dan mau belajar hal baru. Tapi mulai ada tanda-tanda kecil yang mengganggu. Beberapa santri senior lihat Faisal sering keluar dengan bule. Mereka bisik-bisik, tapi belum bilang apa-apa ke Kiai Hashim. Teman Faisal yang sudah seperti saudara, namanya Rahman, mulai tanya. Rahman bilang hati-hati karena Sikizi beda agama dan dari luar. Faisal jawab hanya teman biasa, tapi dalam hati dia ragu sendiri. Sikizi juga mulai mikir tentang perbedaan mereka. Dia tahu Faisal taat sekali, tidak pernah lewatkan sholat. Dia sendiri belum muslim, meski sedang belajar. Dia takut kalau perasaan ini semakin dalam, nanti susah. Tapi dia tidak bisa berhenti ketemu Faisal. Setiap hari terasa kurang kalau tidak bertemu. Satu malam, Sikizi duduk di kamar homestay, lihat foto-foto bersama Faisal di ponsel. Mereka sudah punya banyak kenangan dalam waktu singkat. Dia sadar ini bukan hanya suka biasa, tapi sudah jatuh cinta. Faisal juga, saat sholat malam, sering mikir Sikizi.
Dia minta petunjuk agar yang terbaik. Hari-hari berlalu dengan cepat. Sikizi tambah waktu tinggalnya di Kudus. Visa turisnya diperpanjang lewat agen. Dia tidak ingin pulang dulu. Faisal senang mendengar itu. Mereka lanjut bertemu, belajar bersama, jalan-jalan kecil. Bibit cinta itu tumbuh pelan tapi pasti, meski mereka belum bilang langsung. Sikizi mulai bayangin hidup di Indonesia lebih lama, mungkin belajar Islam lebih serius. Faisal mulai mikir bagaimana caranya agar hubungan ini bisa berlanjut. Tapi di balik kebahagiaan itu, awan kecil mulai muncul. Gosip di pesantren semakin rame. Beberapa orang tua santri lihat Faisal dengan Sikizi. Belum ada yang lapor ke Kiai Hashim, tapi sebentar lagi pasti sampai. Sikizi dan Faisal masih menikmati saat-saat indah, tanpa tahu badai akan datang. Cinta yang semakin dalam. Sikizi dan Faisal sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Setiap hari mereka cari waktu untuk bertemu, meski harus sembunyi-sembunyi karena Faisal tahu pesantren ayahnya ketat. Sikizi sekarang lebih sering keluar malam, bilang ke Mbok Siti mau jalan-jalan lihat pasar malam atau belajar bahasa di kafe. Sebenarnya dia ketemu Faisal di tempat-tempat yang jauh dari pesantren, seperti taman kota kecil di pinggir Kudus atau warung makan sederhana yang sepi. Suatu sore, Faisal ajak Sikizi piknik kecil di bukit yang sama seperti dulu. Kali ini dia bawa tikar kecil, nasi kotak dari rumah, dan jus mangga. Mereka duduk di bawah pohon besar, lihat matahari terbenam sambil makan. Faisal buka nasi kotak, ada ayam goreng, sambal, dan lalapan. Sikizi makan lahap, bilang ini makanan favoritnya sekarang. Mereka ngobrol panjang tentang mimpi masing-masing. Sikizi bilang dia ingin tinggal di Indonesia selamanya, belajar Islam lebih dalam, mungkin buka usaha kecil seperti kafe Rusia Indonesia. Faisal cerita dia ingin pesantren ayahnya lebih modern, ada kelas komputer dan bahasa Inggris untuk santri. Setelah makan, mereka jalan pelan di bukit. Faisal pegang tangan Sikizi untuk pertama kali. Sikizi kaget tapi senang. Tangannya hangat dan besar. Mereka jalan diam-diam, tidak bicara banyak, tapi perasaan mereka sudah jelas. Malam itu mereka pulang terpisah, tapi hati mereka lebih dekat dari sebelumnya. Beberapa hari kemudian, Faisal ajak Sikizi nonton film di bioskop kecil di pusat kota Kudus. Bioskopnya tua, kursinya kayu, tapi masih ada AC. Mereka pilih film Indonesia yang ringan, tentang keluarga dan cinta. Faisal beli popcorn dan minuman. Mereka duduk di baris belakang. Selama film, tangan mereka saling genggam diam-diam. Sikizi merasa jantungnya berdegup kencang, tapi dia suka. Setelah film selesai, mereka jalan keluar sambil ketawa ingat adegan lucu. Faisal antar Sikizi sampai dekat homestay dengan motor, lalu pamit pelan. Sikizi mulai belajar masak lebih serius. Dia minta resep dari Mbok Siti untuk bikin rendang dan gulai. Dia beli daging di pasar, masak di dapur kecil homestay. Hasilnya lumayan, meski agak asin. Sikizi bawa ke Faisal saat ketemu di taman. Faisal makan dengan senang, bilang ini lebih enak dari masakan ibunya. Sikizi senyum lebar, merasa bangga. Faisal balas dengan hadiah. Dia beli kain batik Kudus motif sederhana, warna biru muda yang cocok dengan mata Sikizi. Sikizi langsung pakai, bilang ini baju favoritnya sekarang. Sikizi balas lagi dengan buku foto tentang Rusia yang dia bawa dari Moskow. Buku itu penuh gambar salju, Kremlin, dan makanan tradisional. Faisal baca pelan-pelan, tanya banyak hal. Mereka saling tukar hadiah kecil seperti itu hampir setiap minggu. Hubungan mereka semakin dalam. Sikizi sekarang rajin belajar Islam. Setiap malam dia baca buku tentang sholat dan puasa yang Faisal kasih. Dia mulai sholat 5 waktu di kamar homestay, pakai mukena pinjaman. Faisal ajari cara wudhu dan gerakan sholat lewat video pendek di ponsel. Sikizi belajar dengan sungguh-sungguh, meski kadang salah. Faisal sabar, bilang yang penting niatnya tulus. Mereka sering bicara tentang masa depan. Sikizi bilang dia siap masuk Islam kalau itu jalan untuk bersama Faisal. Faisal senang mendengar itu, tapi dia juga takut.
Dia tahu ayahnya tidak akan setuju kalau pasangan beda agama. Tapi dia belum bilang apa-apa ke si Kizi, takut merusak kebahagiaan mereka. Suatu hari, Faisal ajak si Kizi ke pantai kecil di dekat Jepara, 1 jam dari Kudus. Mereka naik motor pagi-pagi, bawa bekal dan baju ganti. Pantainya sepi, pasir putih, airnya jernih. Mereka main air, bikin istana pasir, dan foto bersama. Si Kizi pakai baju renang sederhana, Faisal pakai kaos dan celana pendek. Mereka duduk di batu karang, lihat ombak datang. Faisal peluk si Kizi dari belakang. Kepala si Kizi bersandar di dada Faisal. Mereka diam lama, hanya dengar suara ombak. Itu momen paling romantis yang pernah mereka punya. Pulang dari pantai, Faisal berhenti di warung pinggir jalan. Dia beli 2 porsi bakso. Mereka makan sambil cerita. Si Kizi bilang dia tidak pernah bahagia seperti sekarang. Faisal jawab dia juga sama. Tapi di hati Faisal mulai ada beban. Dia tahu rumor di pesantren semakin banyak. Beberapa guru sudah tanya ke ayahnya, kenapa anaknya sering keluar malam. Kiai Hashim mulai curiga, tapi belum konfrontasi langsung. Si Kizi juga dapat telepon dari orang tuanya di Rusia. Mereka khawatir karena si Kizi sudah hampir 3 bulan di Indonesia. Ayahnya bilang bisnisnya butuh bantuan, ibunya bilang rindu. Si Kizi bilang dia baik-baik saja, tapi dalam hati dia tidak mau pulang. Dia ingin tinggal di Kudus selamanya. Malam itu, si Kizi dan Faisal ketemu di taman kota. Mereka duduk di bangku panjang, lihat lampu-lampu kota. Si Kizi pegang tangan Faisal erat. Dia bilang dia siap hadapi apa saja asal bersama Faisal. Faisal peluk si Kizi pelan, bilang dia juga. Tapi Faisal mulai mikir serius. Dia tahu kalau ini terus, ayahnya pasti marah besar. Dia mulai cari cara bicara ke ayahnya, tapi belum berani. Hari-hari berikutnya, mereka tambah sering ketemu. Kadang malam-malam mereka jalan naik motor keliling Kudus yang sepi. Faisal bawa si Kizi ke tempat-tempat rahasia, seperti jembatan tua di atas sungai atau lapangan kosong. Mereka ngobrol tentang segala hal, dari masa kecil sampai rencana pernikahan. Si Kizi bilang dia ingin nikah ala Indonesia, pakai kebaya dan songket. Faisal ketawa, bilang dia juga ingin, tapi tekanan mulai terasa. Suatu sore, Faisal pulang ke pesantren lebih cepat karena ada panggilan dari ayahnya. Kiai Hashim tanya kenapa Faisal sering keluar malam. Faisal jawab urusan pesantren, tapi ayahnya tidak percaya. Dia bilang sudah dengar rumor tentang anaknya dekat dengan bule cantik. Kiai Hashim peringatkan Faisal, pernikahan harus sama agama dan seiman. Faisal diam saja, tapi hatinya berat. Si Kizi tidak tahu semua itu. Dia masih senang-senang saja. Dia mulai belajar lebih serius tentang Islam, bahkan minta Faisal ajari tentang puasa sunnah. Faisal ajak dia puasa Senin Kamis. Mereka makan sahur bareng di warung kecil sebelum subuh. Si Kizi merasa lebih dekat dengan Faisal lewat hal-hal kecil seperti itu. Cinta mereka semakin dalam, tapi bayangan konflik mulai muncul. Faisal mulai gelisah, sering termenung saat sendirian. Si Kizi masih polos, hanya mikir masa depan bahagia. Mereka belum tahu bahwa sebentar lagi semuanya akan berubah. Konflik dari keluarga. Hari itu dimulai seperti biasa. Si Kizi bangun pagi, sholat subuh di kamarnya, lalu sarapan dengan Embok Siti. Dia sudah semakin lancar sholat, gerakannya rapi, meski masih belajar hafalan doa. Setelah sarapan, dia keluar homestay untuk ketemu Faisal di tempat biasa, taman kecil dekat sungai. Faisal sudah menunggu dengan motornya, bawa 2 gelas es teh manis dari warung dekat. Mereka duduk sebentar, pegang tangan diam-diam, lalu rencana jalan ke pasar untuk beli bahan masakan. Tapi hari itu berbeda. Saat mereka jalan berdua di pasar Bitingan, Faisal lihat seseorang dari pesantren. Itu Pak Ustadz Rahman, guru senior yang dekat dengan ayahnya. Rahman lihat Faisal jalan dekat sekali dengan si Kizi. Tangan mereka hampir bersentuhan. Rahman tidak bilang apa-apa saat itu, tapi matanya curiga. Dia langsung pulang ke pesantren dan lapor ke Kiai Hashim. Rahman cerita apa yang dia lihat.
Tambah rumor-rumor yang sudah beredar selama ini. Sore harinya, Faisal dipanggil ke ruang pribadi ayahnya di pesantren. Kiai Hashim duduk di kursi kayu besar. Wajahnya serius. Dia tanya langsung apa benar Faisal dekat dengan bule yang tinggal di homestay dekat pesantren. Faisal tidak bisa bohong lagi. Dia akui bahwa dia sering ketemu si Kizi, tapi bilang itu hanya teman dan si Kizi sedang belajar Islam. Kiai Hashim marah besar. Dia bilang pernikahan harus dengan orang yang seiman. Apalagi keluarga pesantren seperti mereka tidak boleh sembarangan. Dia ingatkan Faisal tentang tanggung jawab sebagai anak sulung. Pesantren ini warisan yang harus dijaga nama baiknya. Faisal diam saja saat dimarahi. Dia tahu ayahnya keras soal ini, tapi hatinya tidak mau lepas dari si Kizi. Kiai Hashim kasih ultimatum, putus sekarang juga, atau Faisal tidak boleh lagi keluar pesantren seenaknya. Faisal pulang ke kamarnya dengan hati berat. Malam itu dia tidak bisa tidur. Mikir bagaimana caranya bicara ke si Kizi. Keesokan harinya, Faisal ketemu si Kizi di taman seperti biasa. Wajahnya pucat, matanya merah karena kurang tidur. Si Kizi langsung tahu ada yang salah. Faisal cerita semua. Ayahnya sudah tahu, marah besar, dan larang mereka ketemu lagi. Si Kizi kaget, matanya langsung basah. Dia tanya kenapa harus begini. Dia kan sudah belajar Islam sungguh-sungguh. Faisal bilang ayahnya tidak percaya begitu saja, butuh waktu dan bukti nyata. Tapi sebenarnya Kiai Hashim sudah bilang jelas, tidak ada restu untuk orang non-muslim. Si Kizi pulang ke homestay dengan sedih. Dia masuk kamar, langsung nangis di kasur. Mbok Siti dengar dari bawah, naik ke atas, tanya ada apa. Si Kizi cerita semuanya, bahwa keluarga Faisal tidak setuju. Mbok Siti kasih nasihat, bilang di Kudus seperti ini memang susah kalau beda agama. Dia sarankan si Kizi pulang saja ke Rusia sebelum tambah sakit hati. Si Kizi tidak jawab, hanya diam. Gosip di Kudus mulai menyebar cepat. Orang-orang di pasar bisik-bisik kalau anak Kiai Hashim dekat dengan bule Rusia. Beberapa ibu-ibu di pesantren bilang itu memalukan, bisa rusak nama baik. Santri-santri senior mulai jauhi Faisal, meski tidak bilang langsung. Faisal merasa tertekan dari semua sisi. Dia tetap mengajar seperti biasa, tapi pikirannya kacau. Si Kizi coba tetap kuat. Dia tambah rajin belajar Islam, baca buku lebih banyak, ikut pengajian umum di masjid dekat homestay. Dia ingin buktikan ke Faisal bahwa dia serius. Suatu hari dia berani datang ke pesantren, minta ketemu Kiai Hashim. Dia pakai baju panjang, kerudung rapi, bawa buku-buku yang sudah dia baca. Tapi satpam pesantren tidak izinkan masuk. Mereka bilang tamu wanita tidak boleh sembarangan, apalagi bule. Si Kizi pulang dengan kecewa. Faisal semakin sulit ketemu si Kizi. Ayahnya pasang pengawasan. Ada santri yang disuruh lapor kalau Faisal keluar malam. Mereka hanya bisa ketemu sebentar di tempat jauh, seperti pinggir sawah atau warung kecil di luar kota. Faisal cerita tekanan dari keluarga semakin besar. Adiknya yang perempuan juga bilang jangan bikin ayah marah. Faisal merasa sendirian melawan semua. Si Kizi mulai merasa terisolasi di Kudus. Orang-orang yang dulu ramah sekarang lihat dia aneh. Beberapa pedagang di pasar tidak mau layani lama-lama. Dia tetap jalan keluar, tapi hatinya sakit. Dia telepon orang tuanya di Rusia, cerita semuanya sambil nangis. Ayahnya bilang pulang saja, jangan paksa kalau tidak direstui. Ibunya bilang cinta tidak harus susah begini. Si Kizi bilang dia masih ingin coba. Suatu malam, Faisal nekat keluar pesantren diam-diam. Dia naik motor ke homestay si Kizi. Mereka ketemu di teras belakang yang sepi. Si Kizi peluk Faisal erat, nangis di dadanya. Faisal bilang dia tidak mau putus, tapi tidak tahu cara melawan ayahnya. Mereka duduk lama, pegang tangan, lihat bintang. Faisal janji akan cari jalan. Hari-hari berikutnya semakin berat. Kiai Hashim panggil Faisal lagi, kali ini lebih keras. Dia bilang sudah ada rencana jodoh untuk Faisal dengan anak teman Kiai lain di Demak. Gadis itu santriwati lulusan pesantren terkenal. Keluarganya baik. Faisal tolak halus. Tapi ayahnya bilang itu yang terbaik untuk pesantren.
Faisal mulai stres. Makanannya kurang, tidurnya susah. Si Kizi juga mulai sakit. Dia demam ringan karena kecapean dan sedih. Dia istirahat di kamar, minum obat dari apotek. Faisal khawatir, tapi tidak bisa datang terang-terangan. Dia kirim pesan setiap jam, tanya kabar. Si Kizi balas bahwa dia baik-baik saja, tapi sebenarnya lemah sekali. Masyarakat Kudus semakin ramai gosip. Ada yang bilang si Kizi sengaja datang untuk ganggu anak Kiai. Ada yang bilang Faisal sudah lupa tugasnya. Tekanan dari luar membuat keluarga Faisal semakin keras. Kiai Hashim larang Faisal pakai motor sendiri. Harus lapor kalau keluar. Si Kizi coba tetap belajar Islam lebih dalam. Dia ikut kelas tahsin Al-Quran di masjid kecil. Belajar dari ustadzah perempuan. Dia hafal beberapa surat pendek. Baca dengan lancar. Dia harap suatu hari bisa tunjukkan ke Kiai Hashim bahwa dia layak. Tapi pintu pesantren tetap tertutup untuknya. Konflik ini membuat si Kizi dan Faisal semakin dekat dalam kesedihan. Mereka janji akan lawan bersama, meski jalannya berat. Faisal mulai mikir untuk bicara serius ke ayahnya lagi, tapi takut tambah parah. Si Kizi mulai mikir kalau perlu pulang sebentar ke Rusia, lalu balik lagi dengan lebih siap. Tapi tekanan tidak berhenti. Kiai Hashim sudah hubungi keluarga calon jodoh Faisal. Mereka setuju. Rencana pertemuan keluarga sebentar lagi. Faisal tahu ini, tapi belum bilang ke si Kizi. Dia takut si Kizi tambah hancur. Hari-hari penuh air mata dan pikiran berat. Cinta mereka diuji habis-habisan oleh keluarga dan masyarakat. Si Kizi dan Faisal masih bertahan, tapi kekuatan mereka mulai habis. Perjuangan untuk bersama. Si Kizi dan Faisal tidak menyerah begitu saja. Meski tekanan dari keluarga Faisal semakin kuat, mereka tetap cari cara untuk bertemu dan mempertahankan hubungan. Faisal mulai berani bicara lebih tegas ke ayahnya. Suatu malam, setelah sholat Isya, dia minta waktu khusus di ruang Kiai Hashim. Faisal duduk di depan ayahnya, cerita panjang lebar tentang si Kizi. Dia bilang si Kizi sudah belajar Islam dengan sungguh-sungguh, sholat 5 waktu, baca Al-Quran setiap hari, dan bahkan puasa sunnah. Faisal bilang cinta sejati itu langka, dan si Kizi orang baik yang mau berubah demi dia. Kiai Hashim dengar dengan sabar, tapi wajahnya tetap keras. Dia bilang perubahan agama tidak boleh karena paksaan atau cinta semata. Harus dari hati yang tulus, dan butuh waktu lama untuk buktikan. Apalagi si Kizi orang asing, beda budaya jauh sekali. Kiai Hashim ingatkan lagi tentang rencana jodoh dengan gadis dari Demak. Keluarga itu sudah telepon, mau datang minggu depan untuk silaturahmi. Faisal minta waktu, bilang dia tidak siap nikah dengan orang lain. Kiai Hashim kasih waktu 1 bulan untuk Faisal pikir ulang, tapi larangan ketemu si Kizi tetap berlaku. Faisal keluar ruangan dengan hati campur aduk. Dia langsung kirim pesan ke si Kizi, cerita hasil pembicaraan itu. Si Kizi baca pesan di kamar homestay. Matanya berair tapi ada sedikit harapan. Dia balas bahwa dia akan buktikan keseriusannya. Mulai hari itu, si Kizi tambah giat belajar. Dia cari ustadzah perempuan di masjid dekat. Minta les privat tentang fikih dan akidah. Dia belajar sampai malam, hafal rukun iman dan Islam dengan cepat. Faisal juga tidak diam. Dia ajak Rahman, teman dekatnya yang guru di pesantren, untuk bantu yakinkan Kiai. Rahman awalnya ragu, tapi setelah dengar cerita Faisal, dia setuju bantu sedikit. Rahman bilang ke beberapa guru lain bahwa si Kizi memang serius belajar, bukan main-main. Gosip perlahan mulai ada yang berubah. Meski masih banyak yang tidak setuju, mereka tetap ketemu diam-diam. Tempat favorit sekarang adalah taman kota yang jauh dari pesantren, atau halaman belakang homestay Embok City saat malam sepi. Faisal datang naik ojek online agar tidak ketahuan pakai motor sendiri. Mereka duduk di bangku kayu, pegang tangan, cerita perkembangan hari itu. Si Kizi tunjukkan hafalan suratnya. Faisal koreksi pelan. Mereka saling kuatkan, bilang sebentar lagi pasti ada jalan. Si Kizi mulai ikut kelas agama rahasia di rumah ustadzah kecil. Dia belajar tentang pernikahan dalam Islam, syarat-syaratnya,
dan cara masuk Islam yang benar. Dia putuskan dalam hati untuk syahadat secepatnya, tapi ingin tunggu waktu yang tepat agar Kiai Hashim percaya. Faisal dukung penuh, bilang dia akan dampingi saat Sikizi syahadat nanti. Tekanan dari keluarga Faisal semakin berat. Kiai Hashim ancam cabut hak Faisal sebagai pengurus pesantren kalau tetap bandel. Pesantren ini warisan leluhur. Ratusan santri bergantung padanya. Faisal jadi pengajar utama. Kalau dia dicabut, masa depannya susah. Faisal stres berat, tapi dia tidak mau mundur. Dia mulai kurus. Matanya cekung karena mikir terus. Sikizi juga dapat dukungan dari orang tuanya di Rusia. Mereka video call panjang. Sikizi cerita semua. Awalnya ayahnya marah, bilang ini terlalu rumit. Tapi setelah lihat Sikizi bahagia meski susah, mereka luluh. Ibunya bilang asal Sikizi yakin dan bahagia, mereka dukung. Ayahnya bahkan bilang kalau perlu, dia akan datang ke Indonesia untuk bicara langsung. Sikizi senang sekali mendengar itu. Suatu hari, keluarga calon jodoh Faisal datang ke pesantren. Gadis itu namanya Nadia, usia 24 tahun, cantik, pakai jilbab lebar, lulusan pesantren terkenal. Keluarganya bawa oleh-oleh banyak. Duduk di ruang tamu pesantren. Kiai Hashim senang. Cerita panjang tentang Faisal yang pintar dan bertanggung jawab. Nadia malu-malu, tapi kelihatannya setuju. Faisal dipaksa ikut duduk, meski hatinya menolak. Dia jawab seperlunya. Wajahnya datar. Setelah mereka pulang, Kiai Hashim bilang ini kesempatan baik, jangan sia-siakan. Faisal langsung kabur ke tempat Sikizi malam itu. Dia cerita tentang pertemuan itu. Matanya basah. Sikizi peluk Faisal lama, bilang dia tidak akan menyerah. Mereka duduk di teras homestay sampai tengah malam, rencanakan langkah selanjutnya. Beberapa hari kemudian, Sikizi jatuh sakit lagi. Kali ini lebih parah, demam tinggi dan batuk. Dia lemah di kasur, tidak bisa bangun. Mbok Siti khawatir, bawa obat dan bubur. Faisal dengar dari pesan, langsung panik. Dia nekat keluar pesantren malam-malam, naik ojek ke homestay. Mbok Siti izinkan masuk sebentar karena lihat Faisal cemas sekali. Faisal duduk di samping kasur Sikizi, genggam tangannya, kasih semangat. Dia bawa madu dan air zam-zam dari pesantren, suruh Sikizi minum. Sikizi lemah tapi senyum lihat Faisal datang. Faisal rawat Sikizi diam-diam selama 3 hari. Dia datang malam, bawa makanan bergizi, baca doa di samping. Sikizi cepat sembuh karena perhatian itu. Setelah sembuh, Sikizi bilang ini bukti bahwa mereka ditakdirkan bersama. Mereka mulai buat rencana besar. Faisal akan bicara lagi ke ayahnya setelah Sikizi syahadat resmi. Sikizi sudah siap. Dia hafal kalimat syahadat dengan lancar. Mereka cari saksi dari teman Faisal yang netral. Harapannya, setelah Sikizi resmi Muslim, Kiai Hashim akan luluh sedikit. Tapi harapan itu palsu. Saat Faisal bicara lagi ke ayahnya, bawa bukti bahwa Sikizi sudah belajar bertahun-tahun ilmu dasar dalam beberapa bulan, Kiai Hashim tetap keras. Dia bilang masuk Islam karena cinta tidak cukup kuat. Nanti bisa murtad kalau ada masalah. Apalagi beda negara. Sikizi pasti kangen Rusia. Keluarganya tidak Muslim. Kiai Hashim bilang pernikahan dengan Nadia sudah hampir fix. Tinggal tunggu tanggal. Faisal pulang dari ruangan ayahnya dengan hati hancur. Dia ketemu Sikizi malam itu. Cerita penolakan akhir itu. Sikizi nangis pelan, tapi coba kuat. Mereka duduk di pinggir sungai. Lihat air mengalir gelap. Sikizi bilang mungkin ini tanda mereka harus ikhlas. Faisal tolak, bilang dia masih mau lawan. Perjuangan mereka sudah di ujung tenaga. Sikizi mulai mikir pulang ke Rusia untuk istirahat. Mungkin nanti balik lagi. Faisal tidak mau dengar kata pulang. Tapi dalam hati, dia tahu peluang semakin kecil. Bab ini penuh harapan yang naik turun. Mereka lawan mati-matian. Tapi dinding keluarga dan tradisi terlalu tebal. Cinta mereka kuat. Tapi realitas lebih kuat lagi. Perpisahan yang menyakitkan. Faisal akhirnya menyerah. Setelah berbulan-bulan melawan, tekanan dari ayahnya, keluarga,
dan seluruh pesantren terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Kiai Hashim sudah menetapkan tanggal lamaran resmi dengan Nadia, gadis dari Demak. Undangan sudah disebar ke kerabat dan kiai-kiai lain. Pesantren ramai persiapan. Santri-santri bantu pasang tenda dan dekorasi sederhana. Faisal tidak punya pilihan lagi. Kalau dia tetap membela Sikizi, ayahnya benar-benar akan cabut semua haknya sebagai pewaris pesantren. Ratusan santri bisa terdampak. Nama keluarga rusak bertahun-tahun. Malam sebelum lamaran, Faisal nekat keluar pesantren untuk terakhir kali. Dia naik ojek online ke pinggir Kali Gelis, tempat favorit mereka dulu. Sungai itu gelap, hanya diterangi lampu jalan kecil dan bulan separuh. Sikizi sudah menunggu di batu besar yang sama. Dia pakai baju panjang biru yang Faisal pernah kasih. Rambutnya tergerai. Wajahnya pucat karena sudah tahu kabar buruk dari pesan Faisal tadi sore. Mereka duduk berdampingan tanpa bicara lama. Angin malam dingin menerpa. Suara air sungai mengalir pelan. Faisal pegang tangan Sikizi erat. Tangannya dingin dan gemetar. Sikizi lihat mata Faisal yang merah. Sudah nangis sebelum datang. Akhirnya Faisal buka suara pelan. Bilang bahwa besok lamaran resmi. Ayahnya tidak bisa dibantah lagi. Dia bilang maaf berkali-kali. Bilang dia sudah coba segala cara tapi gagal. Sikizi diam saja dulu. Matanya basah. Air mata jatuh pelan ke pipi. Dia sudah menduga ini akan terjadi. Tapi tetap sakit sekali saat mendengar langsung. Dia balas pegang tangan Faisal lebih erat. Bilang dia mengerti. Bilang ini bukan salah Faisal. Mereka ingat kenangan satu persatu. Pertemuan pertama di gang sempit. Piknik di bukit. Belajar Al-Quran bersama, malam-malam diam-diam di taman, hari di pantai, saat Sikizi sakit dan Faisal rawat. Semua terasa seperti baru kemarin. Faisal peluk Sikizi lama sekali. Tubuh mereka saling menempel, mencoba menahan rasa sakit yang sama. Sikizi nangis di dada Faisal, bajunya basah. Faisal cium kening Sikizi pelan, bilang dia akan selalu ingat Sikizi seumur hidup. Sikizi angkat kepala, lihat mata Faisal, lalu mereka cium untuk pertama dan terakhir kali. Ciuman itu pendek, penuh rasa sedih, bukan bahagia. Setelah itu mereka duduk lagi, lihat sungai. Sikizi bilang dia akan pulang ke Rusia minggu depan. Visa sudah hampir habis, dan dia tidak kuat lagi tinggal di Kudus melihat Faisal nikah dengan orang lain. Faisal angguk pelan, bilang itu keputusan terbaik. Dia bilang dia akan doakan Sikizi selalu bahagia, pun nanti. Sikizi bilang dia juga akan doakan Faisal. Semoga pesantrennya sukses besar. Mereka pisah jam 1 malam. Faisal antar Sikizi sampai dekat homestay dengan ojek yang sama. Di depan gerbang homestay, mereka peluk terakhir kali. Sikizi masuk rumah tanpa menoleh lagi. Takut kalau menoleh dia tidak akan kuat. Faisal naik ojek pulang ke pesantren. Nangis sepanjang jalan. Hari lamaran tiba. Pesantren ramai tamu. Nadia datang dengan keluarga. Pakai baju bagus warna krem. Acara sederhana tapi hikmat. Ada doa bersama dan makan-makan. Faisal duduk di depan. Wajahnya datar. Jawab seperlunya saat ditanya. Kiai Hashim senang sekali. Bilang ini yang terbaik untuk anaknya. Santri-santri ikut senang. Gosip tentang bule sudah hilang perlahan. Sikizi tidak keluar kamar seharian. Dia lihat dari jendela homestay. Jauh di sana pesantren ramai lampu dan suara orang. Mbok Siti bawa makanan ke kamar. Tapi Sikizi hanya makan sedikit. Dia packing barang pelan-pelan. Masukkan baju, buku-buku Islam, dan kain batik hadiah Faisal ke koper besar. Beberapa hari kemudian, Sikizi beli tiket pesawat pulang. Dia berangkat ke Semarang naik bus sendirian. Mbok Siti antar sampai terminal. Mbok Siti peluk Sikizi, bilang nak kuat ya, nanti ketemu yang lebih baik. Sikizi senyum paksa, bilang terima kasih atas semuanya. Di Bandara Semarang, Sikizi duduk lama di ruang tunggu. Dia lihat foto-foto bersama Faisal di ponsel, lalu hapus satu persatu agar tidak tambah sakit. Pesawat lepas landas sore hari. Sikizi lihat Kudus dari atas. Kota kecil yang dulu dia cintai sekarang terasa asing. Sampai di Moskow, musim dingin sudah mulai. Salju tipis menutupi jalan.
Udara dingin menusuk tulang. Orang tuanya jemput di bandara. Peluk lama. Mereka tidak tanya banyak. Hanya bilang rumah selalu ada untuk Shikizi. Di apartemen besar yang dulu, Shikizi tidur 2 hari penuh karena capek fisik dan hati. Hari-hari pertama di Rusia berat sekali. Shikizi susah makan, susah tidur, sering nangis sendirian. Dia lihat salju jatuh dari jendela, ingat panasnya Kudus dan senyum Faisal. Dia coba sibukkan diri, kerja kembali di kantor ayah, ketemu teman lama, olahraga di gym. Tapi setiap malam, pikiran kembali ke Faisal. Faisal di Kudus juga tidak bahagia. Pernikahan dengan Nadia berjalan beberapa bulan kemudian. Acara besar di pesantren. Nadia orang baik, taat, dan pengertian. Tapi Faisal tidak bisa mencintainya seperti mencintai Shikizi. Dia jalani hidup seperti robot. Mengajar santri, urus pesantren, sholat tepat waktu. Malam-malam dia sering duduk sendirian di masjid pesantren. Baca Al-Quran sampai larut, minta kekuatan. Shikizi coba move on perlahan. Dia ikut kursus bahasa baru, traveling kecil ke Eropa, dan mulai kerja proyek sendiri. Tapi di hati kecil, Faisal tetap ada. Dia simpan satu foto mereka berdua di bukit. Tidak pernah hapus. Kadang dia buka, lihat sebentar, lalu tutup lagi. Setahun berlalu. Shikizi sudah lebih kuat, tapi luka itu tidak pernah hilang sepenuhnya. Faisal jadi pengurus utama pesantren setelah ayahnya sakit. Tanggung jawabnya semakin besar. Nadia sudah hamil anak pertama, tapi Faisal tetap sering termenung sendirian. Mereka tidak pernah kontak lagi. Nomor diblokir. Media sosial tidak saling follow. Hidup mereka berjalan di dua dunia yang berbeda. Shikizi di kota besar yang dingin, Faisal di pesantren kecil yang ramai santri. Cinta mereka berakhir bukan karena habis, tapi karena terpaksa dipisah oleh keluarga, agama, dan tradisi. Shikizi belajar bahwa tidak semua cinta bisa bersatu. Faisal belajar bahwa tanggung jawab kadang lebih berat dari perasaan sendiri. Di Rusia, Shikizi kadang sholat sendirian di kamar, pakai mukena yang dibawa dari Kudus. Di Kudus, Faisal kadang lihat langit malam, ingat mata biru Shikizi. Mereka hidup terus, tapi selalu ada bagian hati yang kosong, menunggu sesuatu yang tidak akan pernah kembali.